Banyak yang bilang kalau mau audio bagus di DJI Osmo, pilihannya cuma satu, yaitu beli DJI Mic 2 atau DJI Mic Mini yang harganya jutaan. Itu pun barangnya sering langka. Mau pakai mikrofon clip-on yang tipenya Laravier bisa aja, tapi kita harus ribet beli adaptor Type-C yang harganya juga lumayan. Nah, gimana kalau saya bilang ada solusi colok langsung bunyi dan modal cuma 100 ribuan tanpa adaptor sama sekali? Oke, hari ini kita bakal bongkar rahasia mic paket hemat buat motovlogger. Di video sebelumnya kita udah coba berbagai macam mic clip-on Laravier yang hasilnya zonk. Akhirnya saya nemuin juga satu barang yang memang benar-benar work di DJI Osmo Action 5 ini. Begitu colok, dia langsung terbaca di Osmo Action 5 tanpa drama. Harganya juga murah, hanya di bawah 200 ribuan dan settingannya simple. Nggak harus ada settingan apa-apa dan tanpa drama apa-apa. Nah, gimana nih teman-teman? Penasaran nggak nih sama suaranya kayak gimana? Gak usah lama-lama, kita langsung tes real ke Palabuhan Ratu lewat jalur Cikidang yang terkenal berkelok dan berangin. Kita buktikan apakah headset di bawah 200 ribuan ini layak jadi senjata baru untuk para motovlogger. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah memasuki jalan raya Cikidang mengarah ke Palabuhan Ratu nih teman-teman nih. Dan kita juga udah ganti mic ya ke mic yang nomor 3. Jadi mic yang nomor 3 ini aslinya sih headset Huawei. Headsetnya Huawei P30 apa P40 ya. Saya dapat dari YouTube. Katanya bagus kalau dipakai buat ngevlog, apalagi motovlog. Selain itu headset ini juga katanya udah ada anti anginnya. Makanya saya penasaran nih, pengen nyoba nih. Pelan-pelan aja, jangan terlalu terlena dengan jalanan mulus. Emang jalanannya mulus karena ini juga kan sebenarnya masuk ke dalam jalan utama ya. Karena kalau kita lihat nih ada marka kuning nih di kiri kanan jalan teman-teman. Jadi tetap masuk ke jalan utama atau ring 1 nih daerah sini. Kalau dulu kan ring 2, kalau sekarang jadi ring 1. Gokil, keren, emang bagus sih. Jalannya keren, bagus banget. Padahal mah udah ke Bandungan, Kelapa Nunggal masukin ke ring 1 aja ya. Biar semuanya diurus sama gubernur. Iya. Hati-hati teman-teman yang baru lewat jalur sini, membius banget emang. Saya sering banget ngeliat orang yang nyemplung lewat jalur sini karena kagok ya. Karena baru dan kagok itu nyemplung masuk kebun sawit. Terakhir saya lihat itu rombongan R15 sama KTM, motor KTM yang sport itu ya, yang 3,5 kalau nggak salah. Itu tekor masuk kebun sawit. Kacau. Sama yang R25 juga gitu. Yang R25 juga gitu. Nikungnya kan enak banget kalau nikung di sini. Cakep banget kan. Pokoknya cornernya juara deh. Pokoknya kalau untuk teman-teman yang hobi corner lewat jalur sini, kenceng, enak banget. Apalagi kalau sepi kan, gokil, mantep. Cuman ya saya bilang tadi, jangan terlalu terlena, jaga kecepatan aja. Kalau saya sih Alfamart Cikidang. Tuh kan gila, motong sembarangan coy. Ajib pokoknya. Akamsi susah, galakan dia daripada kita. Pak Deddy, jalan Cikidang udah banyak yang jelek nih Pak Deddy nih, mesti diberesin. Cuman ada perubahan sekarang. Di sepanjang jalannya udah ada tiang-tiang lampu jalan, nggak kayak dulu. Kalau dulu parah, nggak ada lampu jalan pisan. Teman-teman bisa lihat ya, ini kiri kanannya udah kebun-kebun kelapa sawit dan jalannya udah
Enak banget teman-teman, bener. Oke guys, masih di Jalan Raya Cikidang dan kita masih di daerah kebun sawit nih. Sekaligus saya mau ngetes mikrofon juga. Nah, untuk mic yang saya pakai ini headset Huawei P30 edan, ngeri cok. Terhempas gua anjay. Gila, gokil. Loh. Nah, ini hati-hati turunan. Pastikan pengereman kamu oke, dan jangan ditekan sekaligus ya. Jadi tekan lepas. Kalau kamu tekan sekaligus itu nanti panas remnya teman-teman. Jadi tekan terus lepas lagi, tekan lepas lagi gitu terus. Jalanan enak sih, lalu lintasnya nggak macet kalau jalur sini sih, enak banget. Terus kalau kita lihat juga lampu-lampu penerangan jalannya udah pada banyak dipasang, walaupun ada beberapa titik ruas jalan yang masih boncel-boncel, tapi ya nggak apa-apa sih, nanti bakal dibetulin ini kayaknya sama Pak Dedi. Dibandingkan dengan Jalan Raya ke Bandungan kayaknya yang terlalu banyak boncel. Nah, bentar lagi kita akan masuk letter S nih teman-teman. Ini nggak ada garisnya ya jalanan, terus masih tambalan, belum diperbaiki nih jalanan sini, jadi belum mulus 100%. Nah, jalur ini merupakan jalur yang paling sering dilaluin sama teman-teman yang ingin mengarah ke Pelabuhan Ratu, Cisolok, Sawarna juga. Kalau dari Sukabumi itu biasanya bisa lewat sini teman-teman. Emang jalurnya enak sih, lurus, belok-belok dan nggak macet. Cuman ya jangan terlalu terlena aja. Ini yang saya paling senang dari EDV ini adalah di depannya itu saya bisa nginjek kaki gitu. Jadi kalau nahan itu kaki saya bisa maju ke depan. Padahal nggak ngefek juga sih, cuman refleks aja kan. Oke teman-teman, di depan ini ada letter S ya. Turunan dan tikungan yang paling sering dibicarakan oleh teman-teman di media sosial. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali lewat sini, saya sering kali ingatkan bahwa hati-hati teman-teman, hati-hati banget, karena tikungan letter S ini memang curam dan tikungannya ekstrim dan curam lah ya. Jadi hati-hati banget teman-teman yang ingin lewat sini. Pastikan pengereman teman-teman dan roda apalagi ban teman-teman aman ya. Pastikan pengereman teman-teman aman. Sekali lagi saya ingatkan, dan pastikan juga ban teman-teman gak gundul. Untuk pengereman jangan sekaligus ya teman-teman ya, tapi ditekan lepas agar tidak panas. Apalagi untuk Matic, brake engine itu dari mesin teman-teman. Jadi kalau kamu ngerem doang itu nggak akan ada brake engine-nya. Nah, brake engine-nya kamu rem terus kamu lepas juga, kamu rem lagi, kamu lepas lagi dikit. Jadi gitu terus. Wis, kita ambil lewat kiri aja, karena biasanya kalau mobil-mobil itu sering banget ini ngambil ke kanan. Nah, di sini kita ambil ke kanan, justru jangan ke kiri. Kalau ke kiri itu terlalu curam, terlalu nikung. Jadi kita ambil ke kanan. Nah, itu yang ekstrim teman-teman. Kita udah lewatin alhamdulillah. Jadi caranya gitu, kita ambil ke kiri dulu, nanti baru kita buang sekaligus langsung ke kanan. Tapi pastikan gak ada mobil, karena kalau kita ngambil ke kiri semua racing lainnya itu jatuh, karena terlalu patah tikungannya teman-teman. Nah, di sini jalannya udah rada kecil, walaupun masih jalan nasional, tapi lebarnya nggak selebar tadi. Jadi hati-hati aja untuk teman-teman. Terus udah mulai banyak yang bolong-bolong nih. Sudah lama juga nggak kesini. Ada berapa bulan ya? Hampir 6 bulanan saya nggak lewat sini teman-teman. Aduh, ini bapak-bapak atau ibu-ibu serem. Saya mau nyalitnya serem di tengah. Gila coy, parah. Nah, itu kalau ke kanan tuh ke arah Cikirai teman-teman.
bisa masuk ke Nangka Koneng dan lain-lain. Kita bablas terus. Nanti kayaknya bagus kalau kita explore ya jalur-jalur kecil tuh arah Gunung Malang, Cikirai gitu, kita explore aja. Nanti deh kita anggarkan. Oh ini nih maksudnya yang saya bilang, tikungannya curam banget. Kalau bisa sih kalau teman-teman touring pakai motor yang di atas 110, 125 up lah, udah enak tuh. Tapi kalau 110 boncengan berdua campur bareng gede-gede, aduh ripuh bos, parah. Kita mau makan aja deh ya, daripada jauh-jauh kita makan aja di pizza terus pulang lagi. Kayaknya enak kali ya, me time doang, jalan gitu kan, nanjak turun lagi. Wih, keren jalannya. Hati-hati teman-teman, sering banget nih terlena nih di sini nih, karena jalanannya bumpy, nggak mulus. Pastikan ban teman-teman dalam posisi yang prima dan pengereman juga sama. Wah ini nih, ini banyak yang pakai moge pada nyemplung di depan. Ini tikungannya patah banget ke kiri soalnya teman-teman. Nah caranya gitu. Soalnya kalau nggak gitu serem. Tikungannya terlalu patah. Wah di sini udah ada garis kuning sama putih. Udah dingin. Banyak pohon-pohon, dingin banget. Mantap, sejuk. Nah ini di depan akan ada dua pertigaan nih teman-teman. Bukan dua sih, akan ada pertigaan. Kalau ke kiri kita ke Pelabuhan Ratu Kota. Kalau ke kanan kita ke Pelabuhan Ratu juga, tapi arahnya ke Cisolok. Nah ini saya mau ke kiri dulu deh. Saya mau ke Pelabuhan Ratu Kota aja karena udah lumayan lama juga nih nggak main-main ke kota Pelabuhan Ratu. 3:18 berarti udah sekitar 1 jam nih teman-teman. 1 jam lebih 1 menit ya. Tadi kita kan berangkat jam 2:17, sekarang 3:18. Kita udah lurus aja deh, nggak usah belok-belok, lewat kota aja, lewat kota. Pengen taunya. Nah ini kita belok kiri aja nih, sini aja nih. Kalau lewat sana itu kalau kita mau ke arah pantai Citepus, Cisolok, kita lewat kanan. Kalau ini kita lewat kiri. Nanti tembus-tembusnya di kota Pelara nih teman-teman. Hati-hati teman-teman, jalurnya banyak banget tikungan. Nah apalagi di sini. Nah ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya tuh banyak hewan liar ya, banyak monyet-monyet yang memang turun teman-teman. Turun. Iya ada yang bawa anaknya juga. Jangan dikasih makan ya teman-teman ya, karena kalau dikasih makan itu biasanya suka loncat nanti ke kita teman-teman. Tuh teman-teman, pelan-pelan teman-teman bisa lihat ya, rombongan monyet di sebelah kiri kita. Keren, gokil. Ada yang gede, ada yang kecil. Tuh di jalan juga tuh teman-teman. Keren, gokil banget. Nah di sini masih sering nih turun-turun ke bawah. Kadang-kadang ada yang suka loncat malah. Ini jalurnya udah mulus. Kalau udah mau masuk kota sih biasanya mah ya mulus. Udah ada marka kuning lagi sama tengahnya putih. Aspalnya juga mulus banget. Iya, hati-hati banget. Hampir. Ini bapak kemana? Tekor jalan. Udah mau hujan, kacau, gokil. Aduh, mesti nyari tempat stop. Kayaknya kita mau ke Pizza Hut dulu deh. Ini kayak gini, tahan rem,
tahan rem, jaga racing line gak tekor, pelan-pelan aja. Emang jalannya mulus, enak. Jalan-jalan baru nih cakep deh, karena ini mungkin jalan nasional ya, jalan provinsi, jadi ya langsung sama gubernur yang ngelola. Wis, udah mulai hujan. Setiap gue jalan pasti hujan mulu guys, kacau. Tapi kita paksakan dulu, mudah-mudahan nggak hujan. Mudah-mudahan sebelum sampai pizza udah beres hujannya. Oke teman-teman, depan kita adalah Pelabuhan Ratu. Nah di sini kita bisa lihat ya. Nah itu kota-kotanya udah bisa kelihatan. Kalau mau kelihatan sih sebenarnya dari jalan sebelah sana. Cuman saat ini kita udah masuk kawasan Pelabuhan Ratu teman-teman. Nah itu laut di depan kita, keren, gokil banget. Nah saya di sini cuman pengen ngetes mic aja. Saya nggak mau kemana-mana, paling saya makan dulu di PSD ya, sambil saya mau cek-cek nih bagus nggak. Nah teman-teman, itu tadi hasil tes jalan dari headset Huawei P30 yang sudah kita sulap jadi mikrofon murah meriah untuk DJI Osmo Action 5 Pro. Jujur untuk harga 100 ribuan hasilnya di luar ekspektasi. Namun ada beberapa catatan penting untuk teman-teman yang mau coba nih teman-teman. Yang pertama, kalau kalian dengar tadi ada suara agak clipping atau pecah-pecah, itu karena settingan gain saya masih di 5 dB teman-teman. Ternyata untuk karakter headset Huawei P30 ini powernya cukup besar. Saran saya coba turunkan lagi gainnya ke 7 dB atau bahkan ke 10 dB agar audionya lebih stabil dan gak clipping saat kita teriak atau mesin lagi kita bejek nih. Nah yang kedua, untuk suara angin memang masih terasa bocor karena mic-nya ini dalam kondisi yang polos nih, belum diapa-apain. Nah di perjalanan berikutnya mic ini akan saya modifikasi dengan tambahan dead cat ya, atau bulu-bulu kucing, supaya noise angin itu bisa benar-benar hilang. Jadi kesimpulannya, daripada teman-teman pusing nyari mic yang memang susah untuk DJI Osmo Action 5 ini, yang harganya juga langka, mahal, headset ini bisa jadi solusi instan untuk kalian yang baru mulai ngonten tanpa harus beli adaptor lagi. Buat yang lainnya belinya di mana, semua link pembelian sudah saya sertakan di kolom deskripsi bawah. Klik aja mumpung stoknya masih banyak. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat dan tulis di kolom komentar kalau kalian punya rekomendasi mic lain yang bisa untuk DJI Osmo Action 5 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Saya Donita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.